Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Namun wasil dari sana kita lanjutkan pelajaran nahwu, kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah ya. Kita kemarin ya sudah membahas tentang dhamir zahir ya. Kita selesai ya membahas dhamir zahir ya. Dhamir zahir, dhamir yang nampak ya, baik penulisan maupun pengucapannya itu ada dua ya. Dhamir munfasil dan muttasil ya. Munfasil itu dhamir yang terpisah ya, artinya dia bisa berdiri sendiri, bisa mengawali sebuah kalimat ya. Itu kemarin ada dua, dhamir raf'in munfasil ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu ya, itu dihafalkan. Kemudian yang kedua dhamir nasbin munfasil ya, dhamir nasab yang terpisah ya, dia bisa berdiri sendiri, dia bisa mengawali sebuah kalimat ya. Apa saja ya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakun, iyakuma, iyaku, afan, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu dihafalkan. Nah, kemudian ya di sana juga ada dhamir muttasil ya. Dhamir zahir itu selain munfasil juga ada muttasil ya. Muttasil itu dhamir yang bersambung ya, artinya dia tidak bisa mengawali sebuah kalimat ya. Dia tidak bisa mengawali sebuah kalimat. Di sana ada dhamir raf'in muttasil ya. Ada juga dhamir nasbin muttasil, ada dhamir jarin muttasil ya, dihafalkan itu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan dhamir mustatir ya. Munfasil zahir sudah selesai, kita masuk pada mustatir. Adapun dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan, dhamir yang tersembunyi. Dhamir mustatir itu tersimpan atau tersembunyi, tidak tampak ya, tidak nampak baik pengucapan maupun penulisannya. Terdapat pada fi'il berikut ini. Fi'il madhi, mudhari' dan amr ya. Pada sebagian fi'il madhi, sebagian fi'il mudhari' dan sebagian fi'il amr. Apa saja dhamir mustatir yang ada pada fi'il itu ya? Dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu ya. Jadi nanti dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu ini tersembunyi pada sebagian fi'il. Nah, sekarang dhamir mustatir takdiru huwa ya. Dhamir huwa yang tersembunyi ini terdapat pada fi'il apa saja ya. Perhatikan di sana ada fi'il madhi dan mudhari ya. Fi'il madhi dan mudhari. Fa'ala contohnya darasa. Darasa ya. Darasa walaupun dia tidak kelihatan dhamirnya, walaupun tidak penulisannya itu tidak kelihatan, pengucapannya juga tidak ya kelihatan, tapi di sana darasa itu mengandungi dhamir huwa ya. Dhamir huwa ya, maka karena tidak kelihatan ya penulisannya maupun pengucapannya, maka dia dinamakan dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Darasa ya, dia seorang laki-laki telah belajar. Kemudian huwa juga pada fi'il mudhari' ya, yaf'alu ya, yaf'alu. Contohnya yansuru, dia seorang laki-laki sedang atau akan menolong ya. Yansuru walaupun tidak tampak penulisannya maupun pengucapan huwa di sana, tapi di dalam kata yansuru itu terdapat dhamir huwa, maka dinamakan dhamir mustatir. Dhamir apa? Mustatir, dhamir yang tersembunyi, dhamir yang tersimpan.
ya. Jadi huwa itu terdapat pada fi'il madhi dan mudhari', ya. Kemudian dhamir mustatir takdiru hiya, dia seorang perempuan, itu terdapat pada fi'il madhi dan mudhari' juga. Fi'il madhi dan mudhari' juga. Ya, fa'alat. Contohnya darasat. Darasat walaupun ya tidak tampak penulisan dhamir hiya maupun pengucapan dhamir hiya, tapi pada fi'il darasat ini ya terdapat dhamir hiya. Darasat, dia seorang perempuan ya telah belajar. Ya. Hiya juga terdapat pada fi'il mudhari', ya. Dhamir hiya juga tersembunyi dalam fi'il mudhari' juga. Ya, contohnya apa? Tansuru. Tansuru. Walaupun tidak tampak penulisan kata hiya maupun pengucapan kata hiya, tapi pada fi'il tansuru ini terdapat apa? Ya. Terdapat dhamir hiya di sana. Tersimpan dhamir hiya. Dhamir hiya tersembunyi di sana. Tansuru, dia seorang perempuan sedang atau akan menolong. Nah, kemudian dhamir anta itu ya tersembunyi pada fi'il mudhari' saja. Dhamir anta itu tersembunyi pada fi'il mudhari' saja. Taf'alu, tansuru, ya. Tansuru, ya, walaupun tidak tampak penulisan ya dhamirnya, ya, atau pengucapan dhamirnya, tapi di sana terdapat tersimpan atau tersembunyi dhamir anta, tansuru. Kamu seorang laki-laki sedang atau akan menolong. Ya, nanti bedanya tansuru yang takdirnya hiya sama tansuru yang takdirnya anta itu dilihat dari konteks bacaan, ya. Ya, itu sesuai yang dimaksudkan oleh orang yang ya berbicara. Nah, kemudian dhamir mustatir takdiru ana, ya, ana, saya, ya, dia itu mustatir pada fi'il mudhari' saja, pada fi'il mudhari' saja. Adapun fi'il madhi dia tampak, ya, tampak, ya, darastu, ya, nampak dia. Tapi kalau dalam fi'il mudhari' dia tersembunyi, ya, af'alu. Contohnya apa? Ansuru, aku sedang atau akan menolong. Ansuru. Ya, karena huruf alif ini bukanlah dhamir. Huruf alif ini adalah harful mudhara'ah, huruf mudhari'. Ya, bukanlah dhamir. Ya, dhamirnya tersimpan atau tersembunyi. Ya, takdirnya ana. Kemudian dhamir mustatir takdiruhu nahnu, dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi takdirnya nahnu, terdapat pada fi'il mudhari' saja. Ya, terdapat pada fi'il mudhari' saja, yakni naf'alu, ya, nansuru, kami sedang atau akan menolong. Afan, ya, kelewat ya tadi dhamir mustatir takdiruhu anta itu terdapat pada fi'il mudhari' dan terdapat pada fi'il amr. Ya. Uf'ul, unsur, tolonglah. Unsur, tolonglah. Unsur, ya, walaupun apa tidak kelihatan ya penulisan maupun ucapan dhamirnya, tapi di sana mengandungi dhamir anta, unsur, tolonglah engkau seorang laki, ya. Nah, paham ya? Jadi dhamir mustatir ya yang terdapat pada fi'il madhi itu hanya dhamir huwa dan hiya. Kemudian dhamir mustatir yang terdapat pada fi'il mudhari' itu ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Kemudian dhamir mustatir yang terdapat pada fi'il amr itu cuman ada 1, yakni anta. 6 itu kesimpulannya. Paham ya, dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, tidak tampak ya baik tulisan maupun pengucapannya.
Nah, kemudian kita lanjutkan, paham ya dhamir mustatir. Kalau kurang paham ditanyakan ya, wapri. Kemudian catatan. Hum dan hunna hanya mengganti jamak yang berakal saja. Hum, hunna itu sebagai kata ganti pada benda yang berakal. Berakal ya, manusia tentunya. Ya. Jika tidak, maka menggunakan hiya. Ya, jika kata tersebut ya jamak tapi kok tidak berakal, maka menggunakan kata ganti hiya. Ya, tidak memakai hum atau hunna tapi hiya. Contohnya al-auladu fil madrasati. Al-auladu fil madrasati. Al-aulad. Al-aulad itu jamak dari waladun. Ya, walad itu anak. Ya. Walad itu apa? Anak. Al-aulad anak-anak. Ya, anak itu anak manusia ini ya. Berakal atau tidak berakal. Maka kata gantinya pakai hum. Al-auladu fil madrasati. Kata ganti al-aulad pakai hum karena mereka jamak. Ya, jamak laki-laki. Hum fil madrasati. Mereka di sekolahan. Nah, kemudian yang kedua, al-aqlamu fil haqibati. Al-aqlam itu jamak dari qalamun. Al-qalamu pena. Pena itu berakal atau tidak? Ya tentu tidak berakal. Kalau pena berakal ya, dia apa namanya? Makan dan minum, makan minum, tidur, sekolah. Nah, nulis sendiri. Nah, al-aqlam atau qalam itu tidak berakal. Nah, maka kata gantinya bukan pakai hum, walaupun aqlam ya dari kata qalam. Ya, qalamun itu kan mudzakkar, ya. Nanti jamaknya tidak pakai kata hum, ya. Kata gantinya bukan hum, tapi apa? Hiya. Ya, hiya. Hiya fil haqibah. Berarti apa? Jamak yang tidak berakal disifati mufrad muannats. Disifati apa? Mufrad muannats. Ya, karena kata ganti hiya itu untuk mufrad muannats. Paham ya? Jamak yang tidak berakal disifati mufrad muannats. Nah, paham tuh? Paham ya? Nah, ya kita lanjutkan. Isim isyarah sekarang. Ya. Di antara ya macam isim ma'rifah yang ketiga adalah isim isyarah. Ya, kita telah selesai ya pada dhamir. Dhamir juga termasuk macam dari isim ma'rifah. Sekarang termasuk dari macam isim ma'rifah adalah isim isyarah. Ismul isyarah, kata tunjuk ya, kata penunjuk atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu ada dua. Ya, kata tunjuk itu ada dua. Yang pertama al-isyaratu lil qarib. Ya. Kata tunjuk untuk jarak dekat. Yang kedua al-isyaratu lil ba'id. Kata tunjuk untuk jarak jauh. Ya, untuk jarak dekat ya bahasa kita ini. Untuk jarak jauh bahasa kita itu. Nah, kita mulai dari jarak dekat dulu. Al-isyaratu lil qarib, ya, kata tunjuk untuk jarak dekat itu hadza, hadzani, haula'i. Hadza, hadzani, haula. Hadhihi, hatani. Perhatikan hadza itu untuk satu orang mudzakkar, satu orang laki-laki. Lil aqil wa ghairil aqil, untuk benda yang berakal maupun tidak berakal. Perhatikan hadza itu untuk satu orang mudzakkar, jenisnya laki-laki. Lil aqil wa ghairil aqil, untuk berakal maupun tidak berakal. Contohnya hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Hadza talibun, ini adalah seorang
pelajar. Ya, ini untuk berakal. Satu orang laki-laki. Dan bisa juga untuk benda yang tidak berakal. Hadza kitabun, hadza ghanamun, hadza masjidun misalnya. Ya. Satu laki-laki berakal maupun tidak berakal. Kalau hadzani itu untuk dua, menunjukkan kata dua. Mudzakkar, ya, jenisnya mudzakkar. Lil aqil wa ghairil aqil, untuk berakal dan tidak berakal juga. Hadzani talibani, ya, ini adalah dua orang pelajar, ya. Hadzani kitabani, ini adalah dua kitab. Faham ya? Jadi hadza dan hadzani. Kalau hadza itu satu, hadzani dua. Untuk kata tunjuk mudzakkar laki-laki berakal maupun tidak berakal. Sekarang haula'i, ya, haula'i itu untuk menunjukkan kata lebih dari dua, ya, lebih dari dua, baik mudzakkar maupun muannats. Kalau sekarang baik mudzakkar maupun muannats. Mudzakkar muannats sama haula. Ya, tapi dia lil aqil, khusus untuk yang berakal saja. Khusus untuk yang berakal. Kenapa? Karena tadi yang tidak berakal, jamak tidak berakal, disifati mufrad muannats. Ya, jadi haula ini khusus untuk yang berakal saja, baik mudzakkar maupun muannats. Haula'i, ya, tullabun. Haula'i tullabun. Mereka ini adalah para pelajar laki-laki. Haula'i talibatun. Ya, mereka ini adalah para pelajar perempuan. Paham ya? Ya. Lalu untuk satu perempuan dan dua perempuan bagaimana? Nah, hadhihi itu untuk satu orang perempuan, satu orang muannats perempuan, al-aqil wa ghairil aqil, untuk yang berakal maupun tidak berakal, ya. Hadhihi talibatun, ya. Ini seorang murid atau pelajar perempuan. Hadhihi haqibatun, ini sebuah tas, ya, baik berakal maupun tidak berakal, jumlahnya satu, ya, perempuan. Hatani itu untuk dua, ya, menunjukkan kata dua, perempuan baik berakal maupun tidak berakal. Hatani talibatani, ya, ini adalah dua orang pelajar perempuan. Hatani, ya, haqibatani, ini adalah dua buah tas, seperti itu. Ya, ini isim isyarah untuk jarak dekat. Ya, ada hadza, hadzani, haula, hadhi, hatani. Ya, hadza, hadzani ini untuk mudzakkar, ya. Hadza satu, hadzani dua, baik dia berakal maupun tidak berakal. Hadhi, hatani ini untuk muannats, hadhihi satu, hatani dua, baik berakal maupun tidak berakal. Haula ini khusus untuk yang berakal saja, baik mudzakkar maupun muannats. Paham ya? Kemudian sekarang al-isyaratu lil ba'id, isim isyarah untuk jarak jauh. Ada dzalika, dzanika, ya. Dzalika itu untuk satu, ya, mudzakkar laki-laki, lil aqil wa ghairil aqil, untuk benda berakal maupun tidak berakal, ya. Dzalika mudarrisun, itu adalah seorang guru laki-laki, ya, itu berakal. Dzalika baitun, ya, itu adalah sebuah rumah. Kemudian dzanika itu untuk dua, baik mudzakkar, dua mudzakkar baik berakal maupun tidak berakal, ya. Dzanika mudarrisani, itu adalah dua orang guru laki-laki. Dzanika, ya, dzanika masjidani, itu adalah dua buah masjid, seperti itu misalnya. Nah, kemudian ulaika itu menunjukkan lebih dari dua, mudzakkar maupun muannats, tapi khusus untuk berakal, ya. Ulaika mudarrisuna, ya, mereka itu adalah para guru laki-laki. Ulaika mudarrisatun, mereka itu adalah para guru perempuan.
Kemudian tilka dan tanika. Tilka itu untuk satu orang muannas perempuan, lil aqil wa ghairil aqil, untuk benda yang berakal maupun tidak berakal. Ya, contohnya tilka, ya, madrasatun itu adalah sebuah sekolahan, ya, tidak berakal, ya. Tilka tabibatun itu adalah seorang dokter perempuan. Kemudian tanika itu untuk dua, ya, muannas perempuan, lil aqil wa ghairil aqil, untuk benda berakal maupun tidak berakal, ya. Tanika, ya, apa? Tanika sayyaratani itu adalah dua buah mobil. Tanika, ya, imra'atani itu adalah dua orang perempuan misalnya. Paham ya? Isim isyarah keterangan. Isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi, ya, menggunakan hadhihi. Perhatikan, ya, kata tunjuk benda yang dekat untuk isim jamak yang tidak berakal pakainya hadhihi. Pakainya bah hadhihi. Nah, contohnya apa? Contohnya madrasatun, ya, madrasah itu sekolahan, ya, itu adalah, ya, benda yang tidak berakal. Jamaknya apa? Madarisu. Berarti nanti kalau jaraknya dekat pakai hadhihi madarisu. Ini adalah sekolah-sekolahan. Nah, ini adalah sekolahan yang banyak, seperti itu. Paham ya? Kemudian isyarah jauh, ya, isim isyarah untuk benda yang jauh, untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Menggunakan apa? Tilka. Sama tadi, madrasah, madaris, ya. Tilka madarisu itu adalah sekolah, ya, yang banyak, seperti itu. Ya, tilka sayyaratun itu adalah mobil-mobil yang banyak. Nah, paham ya? Jadi, ya, jamak yang tidak berakal disifati mufrad muannats. Ya, mufrad muannasnya jarak dekat, ya hadhihi. Mufrad muannasnya jarak jauh, ya tilka. Nah, kemudian hadzani dan hatani ditinjau dari taghyirnya adalah mu'rab untuk pembahasan pada fasal kelima. Ya, mu'rab itu bisa berubah. Bisa berubah. Ya, bisa hadzani, bisa hadzaini, bisa hatani, bisa hataini, ya. Kemudian isim isyarah lain nanti, ya, akan dibahas pada fasal kelima. Kemudian isim isyarah lain untuk umum bilangan dan jenisnya adalah huna di sini, hunaka, hunalika, thamma di sana. Jadi isim isyarah, ya, untuk umum. Nah, ya, maksudnya huna itu di sini, ya, dia termasuk isim isyarah juga. Huna di sini, hunaka di sana, hunalika juga di sana, thamma itu juga di sana, artinya di sana. Contoh dalam jumlah hadza kitabun, ya, hadzani talibani. Hadza kitabun ini adalah sebuah kitab, ya, jarak dekat, mudzakkar. Hadzani talibani, ya, ini adalah dua orang pelajar laki-laki. Hadzi syajaratun, ini adalah pohon. Tanika madrasatani atau mudarrisatani. Nah, itu adalah dua sekolahan atau dua guru perempuan, ya. Madrasatani itu sekolahan, kalau mudarrisatani itu guru perempuan. Dzalika fadlullahi itu adalah, ya, merupakan keutamaan dari Allah, anugerah dari Allah. Dzalika kitabani, ya, itu adalah dua kitab. Tilka haqibatun itu adalah sebuah tas. Haula'i muslimuna, mereka itu adalah orang-orang muslim. Hadhihi kutubun, ini adalah, ya, kitab-kitab. Ya, perhatikan kutub itu jamak dari kitab, ya, jamak yang tidak berakal disifati mufrad muannas hadhihi. Tilka buyutun, perhatikan itu adalah rumah-rumah. Buyut itu jamak dari baitun, ya, bait itu tidak berakal, maka di jamak buyutun, jamak yang tidak berakal disifati mufrad muannas tilka, ya, karena isim isyarah jarak jauh untuk muannas tilka. Hatani talibatani, ini adalah dua orang
pelajar perempuan. Ulaika shaimatun, mereka itu adalah ya wanita-wanita yang sedang berpuasa. Nah, ya. Paham ya untuk isim isyarah? Nah, kalau nggak paham ditanyakan. Ya ilahuna. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.